Kadang perubahan besar dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele. Satu keputusan kecil, satu wacana baru, atau bahkan hanya 3 angka nol yang dihapus dari selembar uang. Tapi di balik langkah kecil itu, ada getaran besar yang bisa mengguncang fondasi cara kita memandang nilai, harga, dan bahkan arti kekayaan itu sendiri. Sekarang, perhatian publik lagi tertuju ke satu nama, Purbaya Yudi Sadewa. Sosok yang dengan tenang mengumumkan niat besar untuk melakukan redenominasi rupiah, menghapus 3 nol dari nominal uang kita. Kedengarannya simple, tapi efeknya bisa luar biasa rumit. Karena yang diubah bukan cuma angka di kertas, tapi juga cara kita berpikir tentang uang, ekonomi, dan kekuatan negara. Dan di situ cerita besarnya dimulai. Gue tahu sebagian dari lo mungkin langsung mikir, ini mah cuma ganti angka doang, biar 1000 jadi 1. Tapi percayalah, di dunia ekonomi, nggak ada hal yang benar-benar cuma angka. Setiap angka punya narasi, punya makna politis, punya dampak psikologis yang bisa menggiring arah opini publik dan bahkan keputusan pasar. Jadi waktu Purbaya bilang pemerintah mau siapin RUU redenominasi rupiah, banyak orang yang mulai nanya-tanya, kenapa sekarang? Karena langkah kayak gini bro, nggak pernah netral. Dia selalu datang di momen strategis, entah buat memperkuat citra, menata ulang sistem, atau sekadar menenangkan rakyat di tengah badai yang lebih besar. Lo sadar nggak, redenominasi itu kayak bedah kosmetik buat mata uang. Bukan operasi jantung, tapi efek tampilannya bisa bikin semua orang ngerasa lebih segar. Coba bayangin, harga nasi goreng yang tadinya 20.000 nanti cuma jadi 20. Nggak ada yang berubah secara nilai, tapi rasanya entah kenapa kayak jadi lebih ringan. Di situ kekuatannya. Psikologi angka. Pemerintah tahu, masyarakat gampang terpengaruh sama tampilan harga. Dan kalau angka nol itu dipotong, kesannya ekonomi lagi sehat, rupiah lagi kuat, negara lagi keren. Padahal, nilai realnya tetap sama. 1000 lama sama aja kayak 1 baru. Tapi persepsi, itu cerita lain. Kita udah pernah lihat ini di negara lain. Turki misalnya, dulu juga buang 6 nol dari mata uangnya karena inflasi gila-gilaan. Hasilnya, orang ngerasa lebih berharga walau daya beli aslinya nggak berubah banyak. Atau Zimbabwe, yang malah kebalikannya, nolnya kebanyakan sampai bikin uangnya kayak kertas monopoli. Nah, Indonesia sekarang coba langkah yang lebih hati-hati. Katanya sih bukan karena krisis, tapi karena penyederhanaan sistem ekonomi. Dan Purbaya bilang, targetnya rampung tahun 2027. Kedengarannya visioner, tapi kalau lo lihat konteksnya, ada aroma lain yang nggak bisa diabaikan. Kita lagi hidup di masa ketika daya beli masyarakat lagi drop, utang negara makin numpuk, dan angka pertumbuhan seringkali nggak nyentuh realita di lapangan. Di tengah suasana kayak gini muncul wacana redenominasi. Rasanya kayak, lu lagi punya rumah bocor di mana-mana, tapi malah fokus ngecat tembok biar kelihatan baru. Catnya bagus, warnanya segar, tapi air masih netes di langit-langit. Dan lu tahu apa yang lebih menarik? Publik disuruh ngerasa optimis. Tenang, ini demi efisiensi, biar lebih mudah transaksi. Ya, tentu. Tapi di balik alasan teknis itu, ada motif yang lebih halus, kontrol persepsi. Karena dalam politik ekonomi, kepercayaan itu modal paling mahal. Purbaya bukan orang sembarangan, dia ekonom yang ngerti betul soal persepsi pasar dan psikologi publik. Dan kalau lo perhatiin, semua pernyataannya hati-hati banget. Katanya nilai rupiah nggak berubah, cuma tampilannya aja. Tapi lo tahu kan, sejarah udah ngajarin kita. Tiap kali pemerintah main di angka, rakyat harus belajar membaca di antara baris. Tahun 65 misalnya, Indonesia pernah ngalamin sanering, alias pemotongan nilai uang yang bikin tabungan rakyat anjlok separuh. Bedanya, redenominasi katanya bukan sanering. Tapi masalahnya rakyat udah capek dibikin trauma sama istilah bukan. Bukan krisis, cuma penyesuaian. Bukan resesi, cuma perlambatan. Bukan pemotongan nilai, cuma penyederhanaan. Pola ini familiar banget kan? Jadi pas Purbaya bilang redenominasi bukan hal yang bikin khawatir, kita boleh tenang, tapi jangan lengah. Karena yang dipermainkan bukan nilai, tapi persepsi nilai. Dan kalau lu tanya kenapa hal kayak gini penting, jawabannya sederhana. Uang itu bukan cuma alat tukar, tapi alat kontrol sosial. Lu bisa ukur kekuatan negara, rasa percaya rakyat, bahkan stabilitas politik dari selembar uang kertas. Kalau masyarakat ngerasa uangnya keren, mereka ngerasa negaranya kuat. Tapi kalau masyarakat ngerasa uangnya terus melemah, mereka mulai kehilangan keyakinan. Dan itu bahaya, karena kehilangan keyakinan jauh lebih fatal daripada kehilangan uang. Gua nggak bilang redenominasi itu langkah buruk,
Nggak sama sekali. Gue cuma bilang jangan gampang percaya kalau alasannya selalu demi efisiensi. Karena setiap kebijakan ekonomi besar pasti punya lapisan yang lebih dalam. Kadang tujuannya bukan buat mengubah realitas, tapi buat menunda kesadaran. Biar rakyat sibuk ngomongin nol yang dihapus, bukan masalah daya beli yang terus merosot. Biar headline-nya berisik, tapi isi dapur tetap sepi. Redenominasi bisa jadi cara halus buat ngeriset persepsi publik sebelum badai datang. Tapi di sisi lain, kalau lo mau lihat dari sudut positif, ada potensi bagus juga. Kalau dijalankan dengan benar, redenominasi bisa bantu sistem keuangan jadi lebih rapi. Pembukuan lebih simpel, transaksi lebih cepat, inflasi terukur, dan citra rupiah di mata dunia bisa sedikit naik. Karena jujur aja, mata uang dengan terlalu banyak nol itu kelihatan capek. Lu bayangin aja, di sistem digital aja ribet. Tapi semua itu cuma berlaku kalau pondasi ekonominya kuat. Kalau enggak, ya percuma. Ganti angka tapi nggak ganti struktur, hasilnya sama aja kayak orang ganti baju tapi belum mandi. Dan disinilah refleksi pentingnya. Redenominasi rupiah bisa jadi simbol dua hal. Kematangan atau keputusasaan. Kalau ekonomi kita beneran stabil, ini tanda kematangan. Kita siap menyederhanakan sistem, bukan karena terpaksa, tapi karena udah dewasa. Tapi kalau ekonomi kita lagi rapuh, ini tanda keputusasaan, usaha menutupi retakan besar dengan plester kecil. Lu tahu kan pepatah, rumah yang bocor nggak bisa ditambal pakai wallpaper mewah. Dan ekonomi juga gitu. Yang dibutuhkan bukan perubahan tampilan, tapi perbaikan fondasi. Sekarang coba lo pikir, kenapa langkah kayak gini selalu muncul menjelang periode politik penting? Lo ngerasa aneh nggak? Setiap kali rakyat mulai ngerasa ekonomi makin berat, selalu muncul ide-ide harapan baru kayak gini. Seolah-olah kalau kita ganti tampilan rupiah, semua beban langsung ringan. Padahal, masalahnya bukan di angka, tapi di nilai yang mendasarinya. Lo bisa ubah 1000 jadi 1, tapi lo nggak bisa ubah fakta bahwa harga beras tetap mahal, listrik tetap naik, dan gaji tetap stagnan. Redenominasi nggak akan bikin kehidupan rakyat lebih gampang kalau kebijakan real di lapangan nggak berubah. Lucunya, sebagian masyarakat justru seneng. Katanya, biar rupiah kelihatan keren kayak dolar. Tapi kalau lo pikir lagi, itu bukti paling jelas bahwa bangsa ini gampang tergoda oleh simbol. Kita lebih peduli sama citra dibanding isi. Kayak orang yang rela utang demi kelihatan kaya, padahal dompet udah bolong. Dan itulah bahaya dari permainan persepsi. Karena kalau rakyat udah terbiasa hidup dalam ilusi, mereka bakal nerima apapun asal dibungkus kata demi kemajuan. Tapi di tengah sinisme ini, gue masih percaya satu hal. Perubahan sejati itu dimulai dari kesadaran. Kalau redenominasi ini bisa jadi momen buat kita mikir ulang soal nilai uang, mungkin ada manfaatnya juga. Karena sejujurnya, banyak dari kita yang udah lupa makna nilai itu sendiri. Kita hidup di era di mana harga barang naik tiap bulan, tapi rasa syukur menurun tiap hari. Kita lebih percaya angka di layar rekening daripada realitas yang kita rasain di pasar. Padahal, nilai sejati uang bukan di nominalnya, tapi di apa yang bisa dia ciptain. Keamanan, martabat, dan kesempatan. Dan kalau redenominasi ini bisa bikin kita sadar bahwa nilai bukan cuma angka, mungkin ini bukan langkah yang sia-sia. Tapi kalau cuma jadi proyek politik buat menaikkan citra, maka sejarah akan mencatatnya sebagai ilusi kolektif lain yang dikemas dengan nama modernisasi. Karena pada akhirnya, mau nolnya dipotong atau enggak, masalah kita tetap sama. Ketimpangan yang melebar, lapangan kerja yang seret, dan sistem ekonomi yang masih berat sebelah. Nol di uang boleh berkurang, tapi nol di peluang hidup rakyat kecil masih banyak. Dan selama itu belum berubah, redenominasi cuma jadi drama kosmetik. Cantik di luar tapi kosong di dalam. Jadi buat lo yang dengerin ini, gue cuma mau bilang satu hal. Tetap waras di tengah euforia angka. Jangan gampang terbujuk istilah keren kayak transformasi, modernisasi, atau rebranding. Semua itu cuma kata, dan kata bisa bohong. Tapi kenyataan di dompet lo gak pernah bisa bohong. Lo yang ngerasain, lo yang tahu, lo yang harus jaga kesadaran lo sendiri. Karena di dunia ekonomi modern, yang paling mahal itu bukan emas, bukan dolar, bukan bahkan bitcoin, tapi kesadaran. Kesadaran untuk nggak tertipu oleh ilusi angka, oleh janji politis, oleh tampilan palsu kemajuan. Dan kalau redenominasi ini datang sebagai ujian kesadaran itu, ya semoga kita lulus ujian ini. Bukan cuma dengan uang baru, tapi dengan cara berpikir yang juga baru. Jadi kalau nanti lo lihat uang 1000 berubah jadi 1, jangan langsung bangga, jangan juga langsung sinis. Tanyain dulu ke diri lo sendiri, apa yang beneran berubah? Angkanya
nilainya, atau cuma cara kita menipu diri sendiri biar merasa lebih kaya? Karena kalau jawabannya yang terakhir, maka kita cuma sedang jadi penonton di panggung besar yang disebut rebranding ekonomi nasional. Tapi kalau langkah ini beneran dilakuin dengan niat tulus, sistem rapi dan transparansi nyata, mungkin ini bisa jadi titik balik. Karena negara besar nggak diukur dari seberapa banyak nol di mata uangnya, tapi seberapa banyak orang yang ngerasa hidupnya bernilai. Dan semoga aja langkah ini bukan akhir dari kejujuran, tapi awal dari perbaikan yang beneran. Jadi buat lo semua yang masih dengerin sampai sini, ingat, perubahan itu selalu datang dengan dua wajah. Satu yang menipu, satu yang membangunkan. Lo cuma perlu jeli, mau ikut tertipu, atau ikut sadar. Karena kadang, hal paling revolusioner yang bisa kita lakuin bukan teriak di jalan, tapi berpikir jernih di tengah kebisingan. Dan kalau lo setuju bahwa kesadaran itu penting, bantu sebarin video ini. Biar makin banyak orang yang ngerti bahwa ekonomi bukan soal angka, tapi soal arah. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita bakal terus bahas hal-hal kayak gini. Biar lo nggak cuma jadi penonton di permainan besar ini, tapi juga penulis narasi lo sendiri.